Di malam yang sunyi, dalam suasana kota Makkah yang masih gelap, sebuah peristiwa agung terjadi. Peristiwa yang tidak hanya mengguncang akal manusia, tetapi juga menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam. Peristiwa itu bernama Isra dan Mi'raj, perjalanan malam luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dari bumi ke langit ketujuh hanya dalam satu malam. Kala itu, Rasulullah SAW sedang berada dalam masa-masa yang sangat berat. Beliau baru saja kehilangan dua sosok terdekat yang sangat dicintainya, istri tercintanya, Khadijah radhiyallahu anha, dan pamannya, Abu Thalib, yang selalu melindungi dakwah beliau dari kekejaman kaum Quraisy. Tahun itu dikenal dalam sejarah sebagai Tahun Kesedihan, Am al-Huzn. Dalam kondisi hati yang hancur dan tubuh yang lelah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah hiburan ilahi kepada nabinya. Di malam itu, malaikat Jibril datang membawa makhluk tunggangan dari surga bernama Burak, sejenis makhluk bercahaya, lebih cepat dari kilat, namun lembut dan patuh. Dengan Burak, Nabi Sallam memulai perjalanan Isra dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Perjalanan ribuan kilometer itu hanya berlangsung dalam sekejap mata. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah SAW memimpin para nabi terdahulu dalam sholat berjamaah. Sebuah simbol bahwa beliau adalah pemimpin seluruh para nabi dan pembawa risalah penutup dari Allah. Setelah sholat, malaikat Jibril mengajak Nabi SAW menaiki langit dalam bagian kedua perjalanan ini yang dikenal sebagai Mi'raj. Langit demi langit beliau lewati. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Lalu di langit ketiga dengan Yusuf, keempat dengan Idris, kelima dengan Harun, keenam dengan Musa, dan di langit ketujuh, beliau bertemu dengan bapa para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, tempat suci yang dilalui oleh 70,000 malaikat setiap hari. Semua nabi tersebut menyambut beliau dengan salam dan penghormatan, menunjukkan cinta dan pengakuan terhadap kenabian Muhammad SAW. Puncak dari perjalanan ini adalah ketika Nabi SAW mencapai Sidratul Muntaha, sebuah pohon agung di batas tertinggi langit, di mana bahkan Jibril pun tidak bisa melangkah lebih jauh. Disinilah Nabi Sallallahu berhadapan langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Di tempat mulia inilah Allah memerintahkan kewajiban sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Namun, saat dalam perjalanan turun, Nabi Musa menasihati beliau agar meminta keringanan, karena umat beliau tidak akan sanggup menunaikannya. Nabi Sallallahu pun kembali naik, memohon keringanan. Permintaan ini berulang-ulang hingga akhirnya Allah menetapkan kewajiban syalat menjadi 5 waktu dalam sehari, namun tetap mendapat pahala seperti 50 waktu. Inilah bukti kasih sayang Allah terhadap umat Muhammad sallallahu. Setelah menyelesaikan perjalanan luar biasa itu, Rasulullah SAW kembali ke Makkah pada malam yang sama. Keesokan harinya, beliau menceritakan peristiwa ini kepada kaum Quraisy. Mereka mengejek, mencemooh, bahkan menganggap beliau gila. Tapi bagi orang-orang beriman, seperti Abu Bakar As-Siddiq, kisah itu justru memperkuat keyakinan. Abu Bakar berkata, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku percaya." Sejak itu, beliau mendapat gelar As-Siddiq yang membenarkan. Peristiwa Isra dan Mi'raj bukan hanya sebuah perjalanan luar angkasa. Ia adalah ujian keimanan, penguatan spiritual, dan penegasan peran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin seluruh umat. Dari langit, Nabi menerima hadiah terbesar bagi umatnya, yaitu sholat 5 waktu. Inilah tiang agama, sebuah ibadah yang menjadi sarana terhubung langsung antara hamba dan Tuhannya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa bahkan dalam kesedihan terdalam, Allah tetap memberi harapan bahwa dalam ujian yang paling berat, Allah menghadirkan cahaya. Isra Mi'raj adalah pengingat bahwa langit selalu terbuka bagi mereka yang bersujud di bumi. Hari ini,
Jutaan umat Islam di seluruh dunia mengenang peristiwa ini dengan penuh hormat, bukan karena kemustahilannya, tapi karena iman yang meyakini bahwa kuasa Allah tidak terbatasi oleh logika manusia.